Halo teman-teman pejuang UTBK, perlu diperhatikan waktu pelaksanaan ujiannya ya. Untuk UTBK tahun 2024 ini akan ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu pada tanggal 30 April sampai dengan 7 Mei 2024 ya. Artinya kalau dihitung dari sekarang kurang lebih 1,5 bulan lagi waktu yang bisa teman-teman gunakan untuk mempersiapkan UTBK ini. Kemudian yang kedua, gelombang kedua itu tanggal 14 sampai 20 Mei 2024 ya. Jadi sebenarnya pelaksanaan gelombang 1 atau gelombang 2 itu tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan waktu ya. Nah, untuk melakukan persiapan UTBK ini teman-teman perlu ingat bahwa teman-teman akan atau harus menyelesaikan beberapa soal ya. Nah, di sini sudah saya rangkum apa saja yang akan diujikan ya. Yang pertama, distribusi dari tes literasi. Jadi teman-teman nanti ada namanya tes literasi yang terdiri dari literasi bahasa Indonesia dan literasi berbahasa Inggris ya. Di literasi berbahasa Indonesia yang akan ditanyakan itu adalah sekitaran atau tentang yang pertama isi teks personal inspiratif. Yang kedua, memadukan informasi dan menafsirkan makna dari teks secara umum. Yang ketiga, analisis unsur dari teks eksplanatif. Nah, itu kira-kira yang akan ditanyakan di tes literasi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah literasi bahasa Inggris. Nah, soal-soal yang akan ditanyakan di literasi bahasa Inggris, yang pertama ada namanya main idea atau ide utama, yang kedua summarizing atau hasil dari summarisasi ya atau berbentuk kesimpulan, kemudian purpose atau tujuan, lalu inference, lalu kata yang memiliki makna yang sama, serta sinonim, antonim, dan apa maknanya. Jadi inilah materi-materi yang akan diujikan di literasi bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, yang kedua, di sini tentang pengetahuan kualitatif atau disingkat dengan PK ya. Jadi ini adalah bab atau materi-materi yang akan diujikan di pengetahuan kuantitatif. Yang pertama ada tentang bilangan, kemudian grafik fungsi, persamaan, statistika, peluang, pertidaksamaan, geometri, SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, lalu himpunan, perbandingan, fungsi kuadrat, eksponensial dan logaritma, matriks, turunan, fungsi komposisi, dan limit. Jadi ini adalah materi-materi yang harus atau wajib teman-teman kuasai agar bisa melalui ujian atau UTBK ini dengan baik ya. Selanjutnya adalah materi atau tentang penalaran umum ya. Jadi penalaran umum seperti yang pernah dijelaskan di video sebelumnya, ada yang penalaran induktif, ada penalaran deduktif ya. Ada penalaran induktif, lalu ada penalaran deduktif ya dan penalaran kuantitatif. Yuk kita coba lihat satu persatu. Untuk penalaran induktif ya, mungkin saya coba zoom agar lebih terlihat oleh teman-teman. Untuk penalaran induktif ya, itu adalah mengamati fakta atau kejadian untuk menemukan prinsip atau aturan yang mendasari. Jadi yang akan ditanyakan tentang generalisasi, kemudian analogi ya, kemudian hubungan kausal atau kalimat. Kemudian yang kedua, penalaran deduktif akan terdiri dari soal-soal silogisme dan kesesuaian pernyataan ya. Nah, teman-teman harus mempelajari nih macam-macam dari silogisme. Yang pertama ada namanya modus ponen, argumentasi berantai, modus tollens, menyangkal antecedent, kemudian mengkonfirmasi konsekuensi ya. Jadi ini yang akan ditanyakan nanti di penalaran deduktif. Yang ketiga ada penalaran kuantitatif ya. Penalaran kuantitatif itu berkaitan dengan matematika sederhana seperti operasi bilangan sederhana, deret angka dan huruf, persentase, serta membaca data atau grafik yang dimunculkan ya.
Nah, selanjutnya yang terakhir, tes yang terakhir adalah tentang tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Atau di sini ditulis sebagai PPU ya. Jadi nanti akan ada kalimat yang efektif atau yang logis, lalu nanti ada pertanyaan tentang makna dari kata, lalu hubungan antar kalimat serta perumpamaan, dan bisa juga nanti pertanyaannya berkaitan dengan ide pokok atau gagasan utama. Selanjutnya tentang frasa, yaitu pola kalimat yang sama, kemudian kelompok kata, dan yang terakhir tentang pengetahuan kebahasaan. Jadi inilah materi-materi yang akan teman-teman hadapi nanti saat melakukan ujian atau UTBK. Oleh sebab itu, persiapkan diri teman-teman dengan baik, banyak bahas soal-soal sehingga ujian atau UTBK 2024 ini bisa dilalui dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Tunggu video selanjutnya terkait soal-soal yang akan kita bahas untuk persiapan UTBK 2024. Terima kasih, sukses semua. Salam.